kaum muslimin, dari sekarang sampai kita mati nanti, ndak sekadar di bumi dipijak sehingga langit dijunjung. Semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berbuat baiklah sesanggup kita. Apa yang harus kita buat? Tapi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam rami balainyo pasabaso sianan lai menjawab salam, insya Allah masuk surga. Nanindak menjawab masuk surga. Itulah indahnya, kelebihannya salam dalam Islam. Satu orang saja yang menjawab, itulah lapeh hutang kesadonya. Tapi kalau serempak kita menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka semua kita mendapatkan doa timbal balik. Yang pertama selamat, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Kalau selamat sudah diraih, rahmat sudah didapatkan, berkah sudah di dalam diri kita, maka sebahagian dari keselamatan akhirat sudah dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ada yang tidak menjawab salam. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raya semuanya diselamatkan oleh Allah, diberkahi dan dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Raya Kota Pekanbaru, bapak-bapak pemuka masyarakat, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang, niniak mama nan baure limbago matan babatang cakam katanah, digampo indak tabokekan, di balai alun kata olyang, konon kok goyang angin lalu. Nan babatang badahan rampak, barantiang barih balabeh, badaun rimbun joadai, babuah katonan bana, urek tunggang pucuk bulek dalam nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labeh buah nan masak, makanan anak kemanakan, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Kepada alim jo ulama, bila katib maulana tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, suluh beliau tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janih tapian suci, minuman anak di nagari. Hormat kami kabundokan duang, limpapeh rumah nan gadang, Sumara anjuang paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuek kuaran tabang, sapakiek budak menangi, tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu, pasak ketek penurang labih, pasak gadang elo baelo, lantai timbago aso-aso,
palupuh kawe dirantang. Bundo batanun di dalamnya, manjai jo marendo, urang nan arif bijaksano, ambam puru aluang bunian, baliau duduk jo sukatan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan di kuali, masak kaliyo si kua kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang lahurang saminangnya. Lorong dek bareh nan di tanah, padi si pului tambun Aceh, di kaka jo juang jari, dindang indak baratah, kutiko beliau menjamu, masih de ambun tengah malam, lambok de paneh tengah hari. Lah sudah bareh dibasuh, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoidui. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak coba jo raso gulai, ampe musim taraso jo lamanya. Itulah kebijaksanaan bundo kanduang. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak, istri bapak itu namanya bundo kanduang. Jangan ditinggal-tingganinya. Kok kadiganti nantiannya mati loh. Jangan kutiko hidui kok. Kadang-kadang awak nanda ulu mati pak. Inyo balaki balik. Kadang-kadang inyo dahulu meninggal, awak babini balik. Itu boleh saja. Tapi namun demikian, di dalam Al-Quran, boleh laki-laki yang sedang beristri itu beristri satu lagi. Ada ayatnya, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan yang mau denganmu 2, 3, 4. Tapi ibu bapak-bapak jangan senyum aja dulu. Ada ujung ayat itu yang akan kita perhatikan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika engkau takut tidak berbuat adil, maka satu saja. Ambo itu nanambo pacien sampai gini pak. Dek takui indak kadil cie saja. Tapi ada lo kawan pak. Kalau ndak dicoba lo pak Ustaz, bah tentu adilnya. Kan yo le dinyo tu. Di kalau lian teh jangan cobalah. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari Bapak pengurus Masjid Raya. Saya sudah safari dakwah semenjak dari Ujung Batu taruh ke Kota Lamo, Kunto Darussalam sampai Karokan. 3 hari di sinan, ada 5 kali pertemuan di masjid yang berlainan. Sekarang sudah tiba pula di Pekanbaru. Jadi walaupun ambo ndak sarjana, cocok bana jo disabuian DRS tu. Dakwah raun sabali. Ambo ndak sarjana no Pak. Lapeh pesantren saja. Ilmu kurang sekolah tangguang, mengaji ndak sampai katam. Sulit lah ambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'a lo si buto ke membimbing. Tapi kalau anak ambo Ustaz Samad, itu cukui ilmunya Pak. Namun orang gaek ko, walaupun ndak sarjana, dek ditolong dek anak-anak ambo ko memasukan ke video, Allah gaek mangkonyo viral. Sebenarnya berdakwah ko ambo sejak tahun 83 lah Pak. Itu alu lahir Ustaz Samad. Ustaz Samad lahir tahun 7. Tapi ilmu ko ndak basangkui je umur dah Pak. Ada umur orang lah 90, pi pandi aja baru. Ya kan? Ini.
Makanya Nabi takut ditimpa kebodohan ini. Beliau berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya. Kalau dibandingkan ilmu Nabi itu dengan kita, tidak ada bapak-bapak bisa. Amal beliau, ilmu beliau, tapi beliau masih tetap berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya. Dari baliho yang saya lihat tadi Pak, saya diberi judul, mungkin karena saya kerap kali membaca pepatah ini, dikasih judul tadi oleh Pak Pengurus, di ma bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Kinilah berubah Pak, di ma bumi dipijak, sinan tanah dikapleng. Itu Pak, sadonya sudah bergeser sekarang. Adolah cek lai, di ma bumi dipijak, sinan kita berkodak. Aku bara banyaknya tukang kodak gini. Salamu ko ambo birit Pak, anan sakali ko paling banyak tukang ambil muko. Namun tak ada salahnya. Semoga dakwah ini didengar oleh orang yang taat seluruh dunia. Kenapa saya katakan begitu? Ada orang Minang menelepon dari Amerika Pak. Ustaz, lai bisa ke Los Angeles. Iya kan? Kalau lai dibawa coba si tabang senan tu bisa gitu. Jadi orang Minang ko de Pak di masa nagari nyoni. Mungkin ko ada janjang ke bulan nyopai jo mengale sate ke sana. Itulah orang Minang. Ambo danga dari Pak Ketua Pengurus nan memberi kata sambutan tadi, Pakan Baru ko 70% orang Minang. 30% lain. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi ya kelebihan orang Minang di ma batang tantak di sinan tindawan tumbuh. Ya kan? Di ma bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Di ma rantiang dipatah, sinan air disawut. Mereka itu bisa menyesuaikan diri. Kalau mereka bergaul dengan suku apa saja, mereka mudah mempelajari. Iya kan? Ada orang bicara Pak, kata saya orang Tapanuli, ternyata orang Solo. Dia pas sekali bahasa Batak. Itu mungkin salah satu di ma bumi dipijak, singan langit dijunjung. Kata orang kini, kita bisa menyesuaikan diri. Nah, itu kaum muslimin. Tapi ini sebatas pergaulan. Kalau akidah seluruh umat Islam ini Pak, diminta satu saja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang Arab juga begitu, orang Amerika juga begitu, orang Indonesia harus begitu. Masalah akidah tidak boleh disesuaikan. Idza haddasa kadzaba, kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Untuk apa kita hidup menipu? Menipu diri, menipu orang. Untuk apa kita berjanji kalau kamu kie? Untuk apa kita bicara kalau semua pembicaraan itu bohong? Orang munafik lebih besar resikonya dari orang kafir. Kenapa? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu masuk neraka yang paling bawah sekali. Kalau Nabi kan sudah menunjukkan kepada kita ciri-cirinya tadi. Kalau di Minangkabau apa ciri-ciri orang munafik itu? Panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk luruh kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Atandoi salah Pak. Kalau kafir, musuh datang dari depan. Kalau munafik, musuh dalam selimut. Indak disangko rigo-rigo, pik sinanduang makam padi, indak disako kacoiko, pisau disaruang malukoi. Atau munafik itu Pak.
Bapak-bapak kaum muslimin yang berasal dari kampung sebelum ke Pekanbaru ini, ada namanya di ateh-ateh banda, di tabiang-tabiang randah, namanya Tibarau. Adiknya bernama Pimpiang. Lain tekan apa? Tibarau itu apa Ustaz? Itulah tanda-tanda orang munafik. Idui Tibarau barumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh, saroman bana jo bantu tabu, dikunyah haram kok baraya, raso amba indak menantu, pangicuh gadang mukironyo. Masuk ketek sabantu jaguang, di silau indak babuah, bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek tabuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia, Tibarau lamadok mudia. Bakisa angin kailie, inyo lamadok ilie pulo. Kate iyo ke bawah iyo, anggo iyo geliang iyo, aji yo korupsi yo. Itulah orang munafik. Itu kan berbahaya itu. Iya kan? Itu mengecoh diri. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi di dalam kebiasaan sehari-hari, agar kita banyak ikhwan, banyak akhwat, banyak saudara, kita memang harus menyesuaikan diri yang tidak bertentangan dengan akidah. Beko Pak, nampak orang minuman kareh supaya banyak lo kawan Pak, satu lo Pak. Pergaulan. Nampak lo orang berkuah, satu lo Pak. Nampak lo orang madu ayam, satu lo Pak. Pai ke Jakarta bersobok kawan lamo, wa jangan salat ke musajid saya, lah ke karaoke Pak lah. Tiba di karaoke itu buka sekopiah putih aku leh. Atulah bapak lo jo anak gadis nak. Iya kan? Ini para jemaah yang terhormat yang dikatakan munafik tadi. Bapak Ibu, orang yang beriman itu Pak, pemimpinnya Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia. Jadi orang yang beriman tidak mungkin berzina. Orang yang beriman tidak mungkin korupsi. Orang beriman tidak mungkin jadi agen judi togel. Orang beriman sudah nyotangko narkoba tu nyobaka sekete anyo jua sudah tuntuk inyo pitinya. Itu semuanya dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Kenapa orang beriman itu tidak melakukan yang jahat-jahat? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah jadi pemimpin orang yang beriman, maka Allah itu akan mengeluarkannya dari yang gelap kepada yang terang. Pak, Buya Hamka kan diberi rezeki oleh Allah tanpa ada uang negara. Beliau bisa selama hidup mengunjungi 72 negara. Ya kan? Buya Hamka. Beliau selain dari ulama berceramah juga jurnalistik. Berapa buku beliau? Ilmunya itu diakui. Beliau mendapat Profesor Dr. Honorius Causa itu dari 2 perguruan tinggi. Dari Al-Azhar Mesir, dari Malaysia. Ya kan? Ini para jemaah. Dan beliau punya majalah dulu namanya Panji Masyarakat. Dengan usaha yang ditakdirkan Allah ini, beliau bisa mengunjungi 71 negara. Ketika itu kan beliau muda, 40-an, 50-an. Buya pai keluar negari itu, iya kan? Lain dah ada di hotel orang menawar-nawarkan iko. Dewa kalah tak bayang Tuhan yang ditawarkan tu kan? Kata beliau, Allah itu akan mempertemukan kita dengan apa yang kita niatkan. Walaupun anda pergi ke Mekah, ke Jeddah, tapi niat anda mencari itu ke sana, dipertemukan oleh Allah.
Niat saya melakukan eksperimen, bertanya kepada ulama-ulama yang ada di negeri lain. Maka itulah yang saya temukan. Ya kan? Jadi di Makkah, di Jeddah, napa ada perempuan jahat. Tapi kalau tujuan kita pergi umrah, pergi haji, tidak dipertemukan Allah dengan itu. Maka setiap hari ini pasanglah niat dalam hati untuk bertemu dengan yang baik-baik. Karena apa? Orang beriman dia yakin dilihat oleh Allah, maupun pekerjaannya yang baik atau yang buruk. Maka orang beriman itu istiqamah, Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dengan itu. Istiqamah tu bahasa awak di Minanga. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Itu istiqamah namanya di dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau kita istiqamah dengan iman itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang terjadi untuk orang itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan oleh Allah beberapa malaikat memeliharanya. Cuma malaikat memelihara kita itu tidak terlihat oleh mata kita. Contohnya apa? Ada di air Pacah Padang, jalan ke Tunggu Hitam. Para jemaah, itu jalan baru sekarang. Ambo kalau kapai wirid kadado namanya, tu harus lalu ke Sinan, namanya jalan DPR. Ya kan? Kata orang jalan lujo ke Sinan, Ustaz. Di Sinan banyak begal, lah banyak orang nang kanai. Aratonyo ambil, ondanyo ambil, pitinyo ambil, awaknya lukoi. Jalan satu-satunya untuk akses pergi ke sana itu. Kalau baputa kena lain jauh. Ya kan? Apa kata saya dalam hati? Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar. Ya Allah, lindungilah aku dalam perjalanan. Engkau tahu saya ini akan menyampaikan dakwah, ya Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ar wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ambo raso Pak, jam 11 malam, setengah 2 malam tu ado begal Sinan, tapi nyotahan di Allah itu na lalu kini itu Ustaz Ristawardi pulang berdakwah, itu amplopnya paling-paling 150.000. Iya kan? Atagak siang dulu si kojanang gaduhnya, biarlah nyo pulang ke rumahnya. Beko kalau lalu orang korupsi, ikan pintihnya sekali je, rampok pintihnya. Saya tetap lalu ke sana Pak, tidak pernah bertemu begal. Ini mungkin yang dimaksud oleh Allah itu salah satunya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan beberapa orang malaikat menjagamu. Kalau beberapa orang malaikat menjaga Pak, maka talok dibegal. Sadang ciek malaikat maut sendak telawan orang Pak. Bara guru silik, guru karate. Ambo tahun 74 Pak. Itu Bruce Lee itu sebenarnya mati tahun 73. Tapi filmnya tahun 74 beredar. Iya kan? Latihan Bruce Lee itu berhari sehari 24 jam. Atau separuh hari itu untuk latihannya. Jadi tangannya kojo, badannya Pak basandiang-sandiang serupa karet.
papan nan ka pintu nan satabai ko kwa putui dek kakinya. Tiba malaikat maut sekali senyo keratenya lalu. Dah idui-idui sampai gini. Ini bapak-bapak itu. Satu malaikat maut itu. Apalagi orang yang beriman dan istiqamah dijaga oleh beberapa orang malaikat. Apa yang akan kita banggakan di dunia ini? Tidak ada. Jenderal dijemput oleh Allah, disuruh malaikat maut mencabut rohnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Nabi, aku wakilkan untuk mencabut roh manusia itu kepada malaikat yang bernama Israel, dan engkau akan kembali kepadaku sesudah itu. Jadi kematian itu tidak bisa dielak-elakkan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Ya kan? Dimanapun kamu berada, mati itu akan mengunjungimu walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Saya bercerita dengan Bapak Ketua di atas mobil tadi. Beliau tahun 2009 malam tu hari Kagampo di Padang. Beliau pergi ke Padang hari sudah raya tu, kata beliau. Ya kan? Di masih hotel nan dikunjungi panua. Dah tu. Kalau lo di masaji awak sadonyo anak di bawah. Jangga lo bantunya awak jo bini lalu di masaji je anak. Pulang saya mau malam tu ke Pekanbaru Pak Ustaz. Ternyata hari gempa di Padang yang menghancur meluluh lantakkan Padang. Kalau ada hotel ketika tu sampai ambo tinggal, nan ambo lamar tu hotel bundokan doang je. Bundokan doang tu cair je. Begitu Allah Pak. Karena ajal beliau belum sampai. Mas sampai tadi berpidato je baru mana? Atunya. Lalu mati lah. Entah pilu ke mati kok. Kemudian ada anak Aceh. Dia jadi garin di Pangamiran Padang. Dia kreatif. Angat wajonya beraterana puyuh, beraterana ayam, beraterana kambing. Hanya kuliah. Iya kan? Atau kajian ini sado tu berasia musaji jadi imam bisa. Jadi dapatlah jodoh orang Pangamiran Padang. Nya minta izin ke induk ke ayahnya, ambo kan nikah di Padang. Padang tu sarang ulama, tentu anak-anaknya berburuk sangko sekami dari Aceh ko elok-elok pula. Kalau batamu ruweh jo buku sauku batuang kajanjang bak janggui pulang ka dagu dapat jodoh dawaang sinan. Kami zinan nawaang nikah. Cuma kami tidak bisa kesinan. Karato kita panen kopi je. Nanti amak kirimkan pitih. Bawa sadonyo keluarga tu kemari. Kalau perlu banyaknya satu bus. 2 bulan sudah nikah tu Pak. Nyebawa mintuonyo, adik bininyo. Ya kan kakak bininyo, inyo. Sadonya nyawa ke sana. Sedang makan pagi di atas meja makan sudah hari kampo di Aceh tu tsunami tibo. Mantan nangok seorang Pangamiran tu ke sana. Jadi nyobuean awak acara di Allah kalau awak kemati Pak. Jadi tidak bisa diilah-ilahan. Ya kan? Ada ambo maja anak orang mengaji Pak. Sebelum ambo dia panggil wirid ko, ambo namanya tu maja ke rumah tu privat. Membaca Quran. Orang ko mampu Pak harus pergi ke Mekah lah. Anak suaminya takut naik ke petabang Pak. Jatuh petabang tu ko mati dan. Istrinya sampai kini alu mati lah 3 kali payah naji lah 9 kali umrah. Nan udah tu nak naik ke petabang no mati jo. Ini bapak. Jadi kalau ajal telah sampai tidak bisa dielakkan.
Ya kan? Di kalau pilot tu jatuh aja ke batabangnya, matinya adalah mati penumpang, itulah tasure di Lauhul Mahfuz. Ya kan? Kita pai menakiak gatah karimbo tibo harimau nya tangko di belakang, itulah terukir di Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin, dari sekarang sampai kita mati nanti, ndak sekadar di bumi dipijak dengan langit dijunjung. Semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berbuat baiklah sesanggup kita. Apa yang harus kita buat? Tapi yang baik.